menyambut bulan yang berkah. Kumandang azan umat berdendang, bertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, menahan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan setan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Menyambut asmamu Allah. Dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang. Penuh sukacita.
dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaran-Mu, Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, Memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaran-Mu, Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaran-Mu, Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. selalu kau berikan semua kebesaran-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu, Selamat pagi teman-teman Liputan 6 SCTV. Luar biasa tadi lagu pengantarnya mengingatkan kita bahwa sampai dengan saat ini 22 Maret 2025 kita masih berada di nuansa bulan Ramadan begitu ya. Hari ini tanggal 22 Maret 2025 adalah puasa hari ke-22. Artinya beberapa saat lagi kita akan menghadapi yang namanya Lebaran. Nah kalau kita ngomong Lebaran, sebelum Lebaran kita pasti akan akrab begitu ya dengan yang namanya istilah mudik. Nah soal mudik ini seperti biasa Liputan 6 Mudik SCTV akan senantiasa memberikan informasi seputar arus mudik, tentunya dengan kekhasan kita semua, aktual, tajam, terpercaya bahkan di segala cuaca, panas, mendung, hujan seperti saat ini, kita setia untuk hadir memberikan informasi yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan arus mudik ini. Dan kita nanti juga akan, tim Liputan Mudik SCTV akan melaporkan langsung situasi arus mudik di sejumlah titik secara
secara mobile dari jalur tol sampai dengan jalur arteri. Bahkan ini tidak hanya akan di Pulau Jawa tapi juga sampai di Sumatera. Tim Liputan Mudik SCTV juga akan melaporkan tidak hanya dari jalan tol dan jalur arteri saja, tapi juga dari beberapa titik yang berpotensi ini akan menjadi sasaran para pemudik seperti di bandara, pelabuhan dan juga di bandara. Dan kita akan melepas bersama-sama tim Liputan 6 SCTV akan bertugas untuk meliput arus mudik. Tetapi sebelum itu kalau kita berbicara arus mudik, kita akan berbicara juga tentang bagaimana pengelolaan lalu lintasnya. Tentu yang bisa salah satu yang berbicara adalah terkait dengan hal ini adalah pihak Kakor Lantas. Tetapi rekan saya Regina Valeria akan mewawancarai Kakor Lantas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu kita akan melihat bersama, menyimak tayangan yang satu ini. Kabeh keluargane rakoso wis setahun gonmu ning perantauan golek sandang lan pangan kok cukupi kebutuhan iki dina riyadi wis wayahe kowe. Nah, pemirsa Liputan 6 SCTV, kalau tadi kita sudah melihat bersama penampilan dari band Polri, ini juga nggak kalah nih ya semangatnya pada hari ini. Kita juga nggak kalah semangatnya ya, walaupun hujan tetap semangat untuk memperlihatkan kepada seluruh pemirsa Liputan 6 SCTV seperti apa meriahnya pelepasan tim mudik Liputan 6 SCTV. Tapi saya mau panggil dulu yang satu ini, baru nih ngeluarin single dengan tema mudik tahun ini, yaitu Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Kita langsung undang Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri. Bapak, semangat Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, tapi sebelum ngomong, saya mau tes dulu Pak. Ini kan baru ngeluarin lagunya nih. Boleh lah Pak nyanyi dikit refnya. Sebetulnya ini bukan lagu, tetapi pesan mudik menggunakan lagu. Cakep. Supaya tagline Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga nyaman, itu bisa dirasakan oleh semua duta-duta pemudik hingga selamat sampai tujuan. Nah, tapi nggak afdol kalau kita belum dengar Bapak melantunkan refnya sedikit aja, boleh Pak? Nanti pasti akan saya sampaikan. Oh nanti. Mudik aman, selamat, tertib berlalu lintas sampai di rumah masing-masing. Ya udah deh kalau gitu, Pak Kakornya belum mau membocorkan juga nih lagunya secara live ya barengan sama kita. Tapi saya mau nanya dulu sama Pak Kakor nih, jelang mudik Pak, apa sih yang mau disampaikan untuk para pemudik? Baik, terima kasih. Tagline mudik tahun ini adalah mudik nyaman, keluarga nyaman. Mudik aman, keluarga nyaman. Selamat sampai tujuan. Tentunya operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah semua duta-duta pemudik yang menuju ke Trans Jawa, yang menuju ke Sumatera, semuanya selamat. Dan tentunya Mabes Polri, Korlantas Polri dan stakeholder standby untuk melayaninya. Berarti ini dari Polri siap untuk mengawal mudik tahun ini ya Pak pasti ya? Sangat siap dan Sangat memang siap. ini adalah tugas kehormatan. Pak Kakor ada yang mau disampaikan nggak ucapan terima kasih mungkin gitu kepada pihak yang selama ini sudah mendukung Polri pastinya dalam pelaksanaan mudik khususnya membangun pos penjagaan di wilayah Jawa Tengah. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Tentunya kami harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah bekerja sama untuk merumuskan cara bertindak yang tepat di lapangan untuk melayani, melindungi semua pemudik dan tentunya juga dari sponsor kita, Sukun juga terima kasih sudah membantu setiap tahun. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah tadi Pak Agus sudah menyebut Sukun nih nggak afdol rasanya kalau nggak saya undang langsung gabung sama kita ya Pak Agus. Saya mau mengundang ini perwakilan ya tentunya sudah bergabung bersama kami dari pihak yang konsisten mendukung Polri terutama pada saat mudik. Mas Ibung dari PT Sukun. Halo Mas Ibung, apa kabar? Halo,
Mas Ibung, boleh diceritain nggak sih Mas Ibung untuk pemirsa Liputan SCTV apa aja yang jadi fokus Sukun untuk mudik tahun ini? Jadi kalau PT Sukun Wartono Indonesia itu udah sekitar 10 tahun Mbak kerja sama Polda, terutama Polda Jateng Mbak. Tapi untuk tahun ini kita kerjasama sama Polda Jateng, Jatim sama DIY Mbak. Iya. Jadi totalnya nanti insya Allah 44 pospam yang tersebar di beberapa polresnya Mbak. Baik. Gitu, Mbak. Nah dari Mas Ibung sendiri dari Sukun ada yang mau disampaikan untuk para pemudik tahun ini? Silakan Mas. Oh iya Mbak, kalau tahun ini kita kan juga mengangkat salah satu brand dari PT Sukun Wartono Indonesia itu Pilihan Nikmat Mbak. Jadi yang disampaikan ke masyarakat itu ketika nanti mudik Mbak, itu lebih menikmati perjalanannya Mbak, terus lebih santai aja menikmati perjalanan, jadikan momen di mudik ini tuh jadikan pilihan nikmat sehingga mudiknya selamat Mbak. Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Ibung. Ya kita tepuk tangan dong teman-teman ya. Untuk Polri, untuk Pak Kakor, untuk juga Mas Ibung dari PT Sukun. Nah Pak Kakor katanya mau memberi apresiasi ya kepada PT Sukun ya. Baik, terima kasih. PT Sukun ini konsisten. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya dari Dirlantas Polda Jawa Tengah. Yes. Posko terpadu di seluruh Jawa Tengah yang bangun posko. Terima kasih. Semoga nanti langsung ke Korlantas juga. Siap, makasih. Baik, nah kita katanya mau ada penyerahan award Pak dari Pak Kakor. Ini ucapan kepada terima Sukun. kasih kepada Korlantas Polri yang mewakili Dirlantas jajaran. Yes. Ucapan terima kasih kepada PT Sukun Wartono. Semoga konsisten untuk membantu dan kerjasama dengan Baik. Polri. Boleh diserahkan sini saya bantu mikrofonnya Pak. Nah silahkan. Boleh kita abadikan juga momen ini ya teman-teman. Liputan 6. Ini adalah kolaborasi yang luar biasa juga tentunya dari Liputan 6, dari kepolisian, dari PT Sukun juga tentunya bersama-sama demi kelancaran mudik tahun 2025 ini. Boleh kita kasih tepuk tangan ya semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih banyak ya. Nanti kita kesini lagi untuk melepas tim mudik. Tapi kita akan sekarang bergabung bersama dengan rekan saya Jati Dharma di studio terkait dengan persiapan penyelenggaraan mudik. Silakan Jati. Baik Regina, terima kasih. Wah seru banget ya di bawah ya, ada bandnya, nanti juga ada atraksi dari Moge para Polwan. Tentunya akan banyak sekali nih kejutan-kejutan di pelepasan tim mudik SCTV di tahun 2025 ini. Nah sementara saya agak dingin-dinginan beda sama Regina yang mungkin agak sedikit mendung ya di luar. Tapi di sini agak dingin tapi juga agak panas. Karena ini semakin mendekati lebaran tentunya situasinya makin memanas ya. Memanas dalam artian orang udah kayaknya udah nggak sabar nih untuk melakukan mudik dan berkumpul bersama dengan keluarga. Nah tentunya informasi mudik, liputan mudik 2025 ini akan semakin akurat dan terpercaya untuk Anda ikuti karena ini akan kami kulik, kami akan gali informasi terkait dengan mudik 2025 dari para narasumber utama kami. Sejumlah narasumber sudah hadir di studio bersama saya. Di sini ada Pak Hartanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub. Kemudian di sebelahnya ada Pak Rifan, ini adalah Direktur Jasara Harja. Nah sementara ada 2 kursi kosong nih Pak, Bapak-Bapak di sebelah saya. Ini nanti akan kita menunggu kehadiran dari Kementerian Komdigi dan juga dari Pak Kakor Lantas nanti akan bergabung bersama kita di sini. Tapi sambil menunggu 2 tamu kita, saya mau nanya-nanya. Kalau nggak salah ini Pak Hartanto, ini kan liburan anak sekolah sudah dimulai ya. Ya. Dan kayaknya jangan-jangan para mudikers, ini para orang-orang yang mudik udah mulai muncul di jalannya ya Pak ya? Ya, Mas Jati, betul sekali. Sejak kemarin kita sudah selalu fokus untuk hal ini ya. Karena memang tentu saja libur anak sekolah sudah dimulai. Dan kami dari Kementerian Perhubungan atas perintah pimpinan Pak Menteri, Pak Dirjen kami juga sudah menyebar staf kami untuk ya fokus terhadap mudik ini. Harapannya tentu akan ya keselamatan, kenyamanan di jalan. Amin, itu yang penting ya. Nah, Pak Hartanto, kalau dari Kementerian Perhubungan itu tadi kan sudah mulai disebar ya, mulai memantau. Apa sih Pak yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memantau mudik 2025? Iya, tentu teman-teman semuanya di lapangan melayani mereka, kemudian mengarahkan mereka supaya ada
negara itu hadir melalui kami tentu melayani dengan cara mendekat kepada mereka bila mana butuh dibantu untuk tiketing misalnya atau masuk ke terminal, ke pelabuhan, ke stasiun dan sebagainya kita arahkan supaya menjadi lebih tertib dan mereka juga merasa dilayani. Kita hadir langsung gitu. Itu yang penting ya, karena kalau nggak merasa dilayani nanti marah-marah Pak. Lagi pengen sukacita, udah panas, pengen ketemu sama keluarga, tapi kalau misalnya ada hambatan-hambatan gitu, biasanya itu udah langsung naik pitam. Gitu. Ya. Tapi semua udah siap ya Pak ya? Ya, kita udah siap semua. Tentu koordinasi juga dengan beliau dan kementerian yang lain, pemerintah daerah dan sebagainya. Ya. Oke, kita geser dulu ke Pak Rifan. Pak Rifan, Jasa Raharja, ini kalau saya dengar Jasa Raharja tuh langsung di pikiran saya tuh langsung ke, aduh kecelakaan, aduh amit-amit ya Pak, amit-amit ya, ini soal asuransi maksudnya ya. Nah, ini bicara soal kecelakaan yang biasanya terjadi, tidak hanya di musim mudik sebenarnya, tapi di sehari-hari kan sebenarnya juga terjadi ya Pak. Ini tren kecelakaan seperti apa yang biasa terjadi, mengingat tahun 2024 tuh banyak banget ya para pemudik ya? Ya, memang inilah menarik kenapa setiap mudik ini kita rencanakan dengan baik ya, seluruh stakeholder dari kementerian, dari kepolisian, karena memastikan sistem berkeselamatan, rekayasanya, kemudian memastikan jalan berkeselamatan, termasuk mengedukasi atas kendaraan yang berkeselamatan dan pengemudi yang berkeselamatan. Nah, memang dengan pengelolaan yang sangat baik, tren di khusus Lebaran misalkan di mudik ini dari tahun 2023-24 ini menurun kecelakaan. Jadi kalau dari data Jasa Raharja dari santunan yang baik dari luka-luka maupun yang meninggal dunia, ini untuk kecelakaan turun 12% dan meninggal dunia turun 8%. Tetapi secara keseluruhan memang kecelakaan ini turun. Tahun 2023 kecelakaan itu mencapai 155.008 kecelakaan yang terjadi. Nah di tahun 2024 ini menurun lumayan signifikan 150.906 gitu. Jadi artinya ini pentingnya lah kenapa kita siapkan seperti ini sistem yang rupa yang disepakati oleh semua pihak untuk menjaga supaya tidak hanya mudik saja dalam keseharian masyarakat yang tertib lalu lintas dan berkeselamatan itu penting. Nah itu dia ya, kadang-kadang itu saking pengennya cepet-cepet pulang, akhirnya jadinya kayak gerusa-gerusu, pengen lewat sini. Tapi biasanya kebanyakan yang terjadi itu karena kelalaiannya si pengemudi atau karena ada faktor lain, Pak Dirut? Dari data kami 72% kecelakaan itu karena kelalaian pengemudinya, hampir dekat. Dan yang paling sering, bahkan komposisinya 60% itu adalah tidak menjaga jarak aman. Jadi dari semua kecelakaan, dan yang menjadi perhatian kita juga 77% adalah sepeda motor. Oke, Pak, sebagai Dirut Jasa Raharja, Pak Rifan, kalau misalkan tiba-tiba mendengarkan kabar soal kecelakaan atau kayak gitu, itu langsung turun ke lapangan untuk memberikan santunan atau seperti apa sih Pak? Ya, seluruh insan Jasa Raharja siap ya, karena memang Jasa Raharja ini kan social insurance, cuma satu-satunya nih yang menjalankan asuransi ini dan makanya disebutnya bukan klaim tapi santunan, karena ini mewakili negara hadir, sehingga masyarakat itu sudah melakukan berbagai pembayaran ya, sumbangan wajib melalui STNK, iuran wajib melalui angkutan umum. Gitu. Jadi setiap kecelakaan memang kami harus responsif. Jadi kami betul-betul harus cepat gitu. Dan ini kami pastikan bahwa setiap kecelakaan itu setiap kantor kami karena sudah dengan semua rumah sakit sudah terintegrasi dengan baik. Jadi terinformasi dan kemudian kamilah yang akan aktif termasuk terhadap dibutuhkannya laporan kepolisian terhadap bahkan kita pernah korban yang meninggal gitu ya, yang mencari alamat keluarganya. Nah ini sering terjadi karena data yang tidak lengkap, kami yang mencari sampai kami temukan keluarganya. Nah itu tentunya juga ini buat semua masyarakat ya, harus data itu kalau bisa lengkap. Jangan lupa bawa kartu identitas kemanapun berada, kemanapun pergi, itu yang penting ya. Karena ketika terjadi apapun, kartu identitas itu yang akan jadi pegangan ya. Baik Pak Dirut dan juga Pak Tanto, ini sepertinya dua narasumber utama saya juga sudah hadir di studio. Ada Mbak Mutia Hafidz, ini adalah Menteri Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, juga Pak Irjen Pol Agus Suryonugroho.
Pak Korlantas sudah hadir, silakan Ibu dan Ngawal juga Bu Menteri dulu. Apa kabar? Sehat Bu ya? Sehat. Silakan Mbak Mutia di sebelah Sama-sama sini. di sini ya. Pak Agus. Pagi, Bu Menteri. Tadi sudah di bawah, sekarang di bawah. Di ujung Pak. Terus tugasnya. Baik. Maka 4 narasumber saya sudah hadir di sini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Nah, tentunya sebelum saya melanjutkan ngobrol-ngobrol Yang paling utama sebetulnya mereka. Oh, karena gitu. garda terdepan ini bapak-bapak semua. nggak ada terdepannya ya. Kasih Tapi supporting informasi dari beliau luar biasa. Kita support. Tapi informasi-informasi yang utama ini kalau nggak ada bantuan dari Komdigi Betul. nggak bisa nyampe juga datanya Pak ya. Internet ini punyanya Muhammadiyah. Nah tentunya saya ingin menyampaikan juga ini ada satu data yang sebenarnya juga muncul dari Kementerian Perhubungan yang menjadi apa ya tantangan bagi bapak-bapak dan juga ibu yang ada di studio kali ini. Ini saya ingin menyampaikan bahwa usai pandemi COVID-19 kemarin jumlah pemudik itu luar biasa meningkat. Di tahun 2022 angkanya tembus 85 juta orang. Kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 123 juta orang. Dan di 2024 kemarin pecah rekor. Ini mencapai 200 juta lebih pemudik padahal prediksinya di 193 juta saja. Nah, di tahun 2025 ini prediksinya di angka 146 juta pemudik. Apakah nanti akan pecah rekor juga seperti tahun lalu? Nah, tentunya Bapak-bapak dan juga Ibu di sini ini sudah siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada Anda semua para pemudik di tahun 2025 ini. Saya mau langsung bertanya nih, tentunya terkait dengan mudik seperti ini, saya mau ke Mbak Muti dulu. Mbak, ini kan kalau kita bicara soal mudik ya, ini pasti itu akan tidak hanya di jalanan yang macet, tapi yang namanya jaringan seluler tuh suka macet gitu kan, karena semuanya pada berkomunikasi. Mungkin ada yang nggak sempat pulang atau yang pulangnya terhambat, teleponan aja dulu atau chat gitu ya. Ini gimana? Komdigi memastikan bahwa lalu lintas layanan telekomunikasi ini tidak terganggu selama periode mudik tahun 2025. Jadi kami tuh memprediksi nanti ada kenaikan sekitar 20% ya. Wow. Dan itu cukup tinggi karena memang ini juga liburan lebarannya jangan lupa juga kita berhimpitan dengan liburan saudara-saudari kita yang juga merayakan Nyepi gitu ya. Betul. Jadi memang kita prediksi ada kenaikan dan dengan mitigasi seperti itu kami sudah beberapa kali tim kami rapat dengan teman-teman operator seluler untuk selalu memastikan bahwa insya Allah layanan komunikasi juga tidak akan terganggu. Nanti Selasa rencananya kami juga akan memberangkatkan mobil-mobil pemantau frekuensi bersama-sama dengan teman-teman operator seluler. Jadi sinerginya kita kuatkan untuk tahun ini dan berangkat sama-sama untuk membentuk posko-posko mudik gitu sama-sama. Gitu. Jadi insya Allah aman, lancar. Mobil pemantau Frekuensi karena seberapa besar mobilnya kayak mobil Obiven teman-teman kayak mobil televisi Obiven kayak kalau Media mau ya? live siaran gitu, jadi cukup besar gitu ya, dan di dalamnya kita bisa memantau penggunaan frekuensi, termasuk juga kalau ada interference, jadi frekuensi yang menabrak wilayah lainnya begitu ya. Ini terutama nanti di daerah penerbangan ya, karena kita juga harus memastikan frekuensi untuk penerbangan. Jadi bukan hanya frekuensi komunikasi, tapi juga untuk penerbangan juga harus aman. Itu yang kita pantau. Jadi kami nanti ada di bandara-bandara dan juga di titik-titik yang memang padat ya, KM 57 diantaranya, kemudian Pelabuhan Merak. Gitu. Yang simpul-simpul kepadatan itu tadi ya. Dan tentu di pusat, di kantor kami juga memantau sinyal seluruh Indonesia gitu. Terutama kan ada potensi, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ada potensi juga gangguan cuaca dan juga kebencanaan itu juga dimitigasi oleh Komdigi bekerja sama erat dengan BMKG gitu, karena biasanya ketika ada gangguan cuaca dan juga gempa dan lain-lain itu BTS ada potensi terganggu gitu. Jadi kami memantau itu juga. Oke, jadi itu siap semuanya akan dilayani. Nah, omong-omong, Komdigi ini kalau nggak salah baru meluncurkan kanal informasi soal mudik ya, Mudikpedia. Ini apa aja yang bisa kita akses di situ? Hampir seluruh informasi tinggal nanti ditambahin ya Pak Kakor Lantas. Kita juga menayangkan mulai dari CCTV di tempat titik-titik ke rawan macet, biasanya kan kita mau lihat kondisinya ya, jadi di situ juga ada seluruh informasi seputar mudik kurang lebih kita satukan di dalam satu data pemerintah atau satu platform pemerintah ya, jadi ada dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga Kementerian BUMN beberapa
lokasi-lokasi titik mudik gratis gitu. Daftarnya pun bisa langsung untuk ikut di Mudikpedia. Kemudian cuaca itu juga Penting penting. ya. SPBU itu juga penting, dan juga yang SPBU untuk listrik ya, untuk SPKL. SPKL juga itu juga karena kalau SPKL kan nggak sebanyak SPBU, jadi Betul. orang ingin tahu di mana dan sebagainya. Masih banyak lagi sih yang ada, aku nggak hafal saking banyaknya. Langsung aja dibuka s.id/mudikpedia. Oke, itu bisa langsung Harus diakses. banget, insya Allah membantu banget. Sangat membantu sih kalau lihat informasi sangat lengkap seperti Iya. itu ya, apalagi soal cuaca segala macam. Iya. Itu tadi untuk menghindari bagaimana kemacetan terjadi di udara ya ibaratnya ya, seperti itu Iya, ya untuk iya. frekuensi. Nah, kita mau ngobrolin soal kemacetan yang selalu biasa terjadi nih di jalur darat, Pak Kakor. Ini kan tol, arteri itu sama-sama jadi tujuan ya. Tapi kalau sekarang lebih banyak orang itu fokusnya melewati jalur tol yang sudah disediakan gitu ya. Ini seperti apa strategi dari Kakor Lantas untuk mengurai kemacetan yang bisa saja terjadi di jalur tol? Sebetulnya operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan itu yang paling terpenting adalah keselamatan. Oke. Maka dari itu ada 4 klaster yang harus kita kelola. Ini penting sekali. Yang pertama adalah jalan tol. Apakah nanti kita lakukan kontraflow, apakah nanti one way, apakah kita mengelola rest area, nanti tergantung situasi. Termasuk juga tergantung bangkitan arus dan traffic countingnya. Yang kedua, jalan nasional atau jalan-jalan provinsi kabupaten. Yang ketiga adalah jalan yang menuju ke arah pelabuhan dan penyeberangan pelabuhan, baik itu udara, baik itu terminal, termasuk stasiun. Ini bagian sasaran untuk kegiatan operasi ketupat. Yang terakhir adalah tempat-tempat kegiatan keagamaan dan tempat-tempat wisata, baik jalur yang menuju wisata. Ini sudah kita rumuskan skenario untuk dilakukan rekayasa. Jadi tidak hanya jalur tol yang akan digunakan untuk mudik, tapi di pelosok-pelosok, tempat tadi wisata, tempat ibadah, itu semuanya sudah terpantau ya Pak Koro ya? Ya, seluruhnya menjadi perhatian karena ini Hari Raya Idul Fitri harus aman. Betul. Ya. Oke, nah sementara terkait dengan itu, kan tadi saya sempat nanyakan ke Pak Hartanto, ini tuh anak sekolah udah mulai libur Pak. Ya. Nah, bener nggak sih kalau dari pantauan Pak Kakor, apakah sudah ada tren peningkatan nih yang melakukan perjalanan mudik? Ini bagus sekali kebijakan pemerintah adanya work from anywhere. Kan operasi ketupat ini untuk yang Polda Jawa, Bali, dan Lampung kan tanggal 23. Polda lain itu tanggal 26 baru mulai. Adanya kebijakan WFH ini sudah tadi malam, ini sudah terurai, sudah mulai berangkat. Dari data H-10, tahun lalu 115.000 yang melalui gate tol Cikatama menuju ke Trans Jawa. Malam ini sudah 157, jadi ada kenaikan 35%. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini tentunya akan mengurai dan penumpukan di arus puncak nanti di tanggal 28 sudah bisa kita kendalikan. Nah, udah menarik ya, berarti sudah ada program kerja yang sangat ternyata mendukung gitu ya. Saya mau nanya deh, ini kalau work from everywhere, kalau di Komdigi dilakukan juga? Bu Mutia, apakah sudah mulai banyak yang cuti? Jangan-jangan. Kita karena memang justru core-nya kita kan di infrastruktur ya, jadi ini justru masa-masa kritis gitu ya. Oh, nggak boleh cuti ya, Bu? Ya, ada yang cuti, tapi sebagian juga tetap mengawal frekuensi tadi dan juga memastikan saluran komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Kami juga dengan Kementerian Perhubungan di titik-titik ada Kemenhub, ada pegawai Komdiginya, kita tugaskan satu begitu di situ, 1 atau 2 gitu ya. Karena memang ya itu tadi, ini justru bagi kantor kami bukan masa cuti, ini masa kritis. Tapi insya Allah kita karena komunikasi Pak Menhub juga sudah datang ke kantor, kita sudah diskusi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Aku tadi juga mau sampaikan bahwa kita tuh khusus untuk tahun ini, kita meminta operator seluler juga memberikan diskon atau penurunan tarif harga komunikasi ya, baik itu prabayar ataupun pasca bayar. Jadi mudah-mudahan silahkan monggo di telepon-telepon keluarga-keluarganya, nggak usah khawatir karena mereka sudah sepakat. Kami apresiasi juga teman-teman operator seluler yang memang semangatnya sama gitu. Jadi kita nggak pemaksaan ketika kita sampaikan arahan presiden ini inginnya mudik itu nyaman dan masyarakat terbantu. Apakah boleh dibantu dari sisi komunikasi? Toh nanti kan ada peningkatan juga ya. Sehingga boleh nggak teman-teman Opsel itu juga membantu menurunkan. Alhamdulillah semuanya sampai 50% dan itu berlaku tidak hanya untuk prabayar tapi
Cabayar juga. Oke, nah tentunya nanti kita bisa mantau lewat tadi ya, Mudikpedia juga itu semuanya ada informasi udah lengkap semua di situ ya, Udah Pak? lengkap semua, tinggal nanti ditambahin Pak ya kalau ada kontraflow gitu ya. Nanti untuk kami arus. bisa juga ya, kayak ada informasi di situ Bisa ya? dimasukin, Nanti jadi kita akan masih kita terbuka. integrasikan semua. Ya, ya. Oke. Akan seperti apa itu gambarannya Mbak Mut ya? Untuk kalau misalkan saya pengen jalan nih ke, nah, taruhlah ke Semarang gitu ya. Ya. Untuk memantau itu fiturnya seperti apa? Apakah dalam bentuk peta atau CCTV mungkin atau seperti apa? Yang bisa diakses? CCTV di beberapa titik yang kita kerjasama juga dengan Bina Marga dan berbagai pihak gitu ya. Memang nggak satu jalan dari Jakarta sampai Semarang, tapi biasanya di titik-titik yang memang rawan macet itu CCTV-nya terhubung dengan kita. Oke. Kemudian juga yaitu tadi SPBU, cuaca di kota yang akan didatangi seperti apa dan kota-kota yang dilewati itu semua juga sudah termasuk di situ. Oke, pokoknya langsung intip aja Mudikpedia ya. Mudikpedia. Mudikpedia, oke. Dan ada e-booknya juga, jadi kalau teman-teman tidak mau kuotanya terlalu terserap, jadi Download bisa dulu. di-download dulu e-booknya. E-book ya, itu lengkap semuanya sama seperti Mudikpedia itu ya. Ya. Oke, saya geser ke Pak Hartanto. Pak, dari Kementerian Perhubungan, seperti apa kesiapannya? Stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, gimana Pak? Ya, jadi inline dengan Bu Menteri dan Pak Kakor, kita semua sementara ini sudah terus berkoordinasi. Jadi dari awal perhelatan ini perhelatan yang besar ya dan setiap tahun, namun kita juga tidak mau merasa bahwa ini udah hal yang biasa. Kita melihat ada dinamika di masyarakat, termasuk juga skema-skema, ada WFA dan sebagainya, ini juga butuh perhatian khusus. Sehingga tadi disebut di stasiun, di pelabuhan, di terminal, di bandara, kita semua sudah siap, bahkan di sana tentu sudah ada posko-posko yang khusus melayani masyarakat untuk arus mudik maupun balik nanti. Dan pada akhirnya dengan koordinasi tentu kita akan saling support, kita akan saling memberikan informasi, memberikan data, juga pendapat atau saran supaya mudik ini menjadi lancar. Jadi semua poin-poin atau pusat-pusat simbol transportasi kita sudah tempatkan petugas-petugas kita untuk melayani atau membantu kelancaran mudik ini. Nah, itu kan soal infrastrukturnya ya Pak. Kalau soal kayak kendaraannya, transportasinya nih, kayak misalkan kalau Pak Hartanto kan dari laut ya Pak, Ya. ferry ada penambahan kah? Terus mungkin dari pesawat ada frekuensinya ditambahin, penerbangan seperti apa Pak? Ya, kebetulan saya dari laut. Kebetulan kalau untuk laut itu kita juga sudah melakukan ram check. Kita cek semua apakah kapal ini layak laut atau tidak. Kapal feri ini betul-betul menjamin keselamatan atau tidak. Apabila tidak menjamin keselamatan ya kita off saja. Oke. Jadi kita ada 703 kapal yang sudah lulus untuk dioperasionalkan selama mudik ini. Lah kalau untuk penambahan kapal, ya kita juga melakukan penambahan kapal, rute juga demikian, bahkan kapal milik negara, kapal-kapal patroli kami pun kami siapkan juga. Sewaktu-waktu dibutuhkan kita akan operasionalkan. Lah kalau untuk di penerbangan saya juga koordinasi dengan teman-teman di udara, mereka juga frekuensi penerbangan ditambah juga. Tambah ya, ini Iya. semuanya untuk menghindari prediksi yang Iya, seperti apabila tahun lalu terjadi ya. ledakan penumpang luar ya biasa. kita akan operasionalkan. Iya. Jadi semua udah siap ya. Iya. Silakan bagi Anda yang ingin mudik 2025, semuanya udah ready nih, tinggal menentukan kapan mau perginya. Nah, Iya. kalau sudah mau menentukan pergi, jangan lupa hati-hati. Nah, ini saya mau ke Pak Dirut Jasa Harja. Pak Dirut, ini kan soal kecelakaan itu kan tadi yang sempat disampaikan dari tahun ke tahun itu trennya selalu ada. Tapi sudah turun ya Pak ya, kalau 2024 ya. Nah di 2025 nih, seperti apa sebenarnya terobosan yang dilakukan oleh Jasa Harja terkait dengan klaim yang diajukan oleh masyarakat ketika mengalami kecelakaan? Ya, yang disebut mungkin bukan klaim kalau untuk Jasa Raja, santunan. Santunan. Karena berbeda dengan asuransi yang lain atau asuransi umum. Jadi memang nggak bisa dihindari kalau masyarakat kemudian melakukan kegiatan ini seperti prediksi yang sudah diperhitungkan. Apalagi melibatkan ini tidak hanya di jalan tol. Kadang-kadang kan orang melihatnya di jalan tol saja, padahal jalan nasional, pusat wisata ini adalah potensi kecelakaan. Nah, dalam 2 tahun ini kami pastikan bahwa kami merubah cara pelayanan yang sekarang ini hampir 100% kalau keperhitungan kami. 2.694 rumah sakit ini sudah pasti sudah terintegrasi dengan Jasa Harja. Jadi setiap kecelakaan sudah bisa teridentifikasi dan termasuk dukungan dari Pak Kakor Lantas ini bahwa laporan polisi yang dulu sifatnya adalah fisik ya sekarang sudah bergeser jadi 508 Polres dan seluruh polseknya ini
sudah melakukan transformasi digital nih, Bu Menteri. Jadi dengan demikian laporan polisi nggak usah ditunggu, karena bisa dikirimkan. Dan ini yang menarik ketika lihat tren gitu, bahwa kita lihat 5 tahun terakhir 5 tahun lalu kan meninggal dunia 30.000 ya. Ternyata yang diantara yang turun tidak hanya jumlah lakanya saja, tapi fatalitas. Nah, ketika bisa diselamatkan dalam 14 menit mendapatkan jaminan dari kami, sehingga di bawah golden period 30 menit. Dan ini terbukti bahwa masyarakat ketika terpaksa melakukan terjadi kecelakaan tetap bisa diselamatkan dengan pelayanan yang cepat. Dan kami pastikan bahwa pelayanan inilah yang kami berikan dan kami aktif semua. Jadi ini seperti yang Bapak yang lain, Pak Kakor Lantas juga dari Kementerian Perhubungan, di dalam Lebaran ini pasti akan standby, baik di rumah sakit maupun di seluruh wilayah, juga termasuk di posko-posko pelayanan yang lainnya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, dan mudah-mudahan tetap selamat di jalan. Tetapi kalau terjadi apa-apa, ke rumah sakit saja kami akan aktif untuk menyelesaikan terhadap santunan yang kami berikan kepada masyarakat. Tim Pak Dirut sudah ready gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu. Ini nampaknya kita harus lanjutkan ke berikutnya. Tapi saya ingin mendengarkan terlebih dahulu, mungkin dari Mutia dulu, boleh memberikan pesan kepada masyarakat secara luas untuk mudik 2025 ini secara singkat. Pertama, selamat mudik untuk yang bisa mudik gitu ya. Saya rasa ini saat yang menyenangkan untuk bertemu dengan keluarga dan pemerintah. Itu kami sudah dititipkan pesan betul untuk membantu memastikan bahwa mudik lancar dari berbagai sisi dan paling utama juga aman dan lebih lagi juga menyenangkan. Jadi kami mengucapkan selamat mudik gitu, dan mungkin terlalu awal nggak ya, tapi sekalian mohon maaf lahir batin. Oh, sekalian ya. Mohon maaf lahir batin, tentunya ini nanti hati-hati di jalan begitu ya? Iya, tentu hati-hati. Apalagi ya? Ya itu yang paling utama ya. Hati-hati, karena kita tujuannya mau silaturahim ya. Ya. Jadi jangan sampai. Oh, mungkin satu lagi kalau dari kami, tapi kami juga insya Allah sambil memantau ini yang fake BTS. Jadi hati-hati juga membuka tautan ya, karena mendekati Lebaran ini kita juga memantau ada kenaikan penipuan-penipuan atau scam gitu ya di dunia digital ini. Menjelang Lebaran gitu. Jadi ini juga mungkin hati-hati tidak hanya di jalan, tapi juga ketika berselancar jangan asal membuka tautan-tautan yang belum jelas asalnya. Nah itu tuh yang penting kalau gitu. Oke, terima kasih, pesannya sudah diingatkan. Terima kasih Pak Ranto, terima kasih Pak Dirut, kemudian Pak Kokor, terima kasih banyak sudah bersama saya di sini untuk memberikan informasi terkait dengan mudik 2025 ini. Dan itulah tadi informasi yang akurat, yang terpercaya, yang hadir dari narasumber utama kami di Liputan Mudik 2025. Kami akan lanjutkan kepada Anda untuk melihat show atraksi moge gitu ya dari para polwan. Kita langsung saja lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin tamu undangan yang kami hormati.
pada pagi hari ini yang luar biasa dalam rangka acara pelepasan tim mudik liputan 6 SCTV. Kami dari Brigade Motor Poluan Ditlantas Polda Metro Jaya hadir di lapangan yang megah ini, turut serta memeriahkan acara pada kesempatan hari ini. Dan berikan aplaus yang meriah untuk Brigade Poluan Ditlantas Polda Metro Jaya. Brigade Motor Poluan Ditlantas Polda Metro Jaya akan mempersembahkan beberapa peragaan. Adapun formasi-formasi yang akan ditampilkan. Paru lembing. Formasi ini biasa digunakan pengawalan kebesaran dan jarak mengusir kerumunan massa atau pendemo. Formasi crossing silang. Formasi ini butuh ketelitian, keserasian, dan konsentrasi yang tinggi. mengajarkan sebagai poluan harus bisa keluar dari masalah. Walaupun banyak dinamika yang terjadi di tempat kerja maupun sebagai seorang istri di rumah.
Brigade Motor Polwan Ditlantas Polda Metro Jaya ada di bawah asuhan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman SIK M.Hum. Dan selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta kami berikan tepuk tangan yang meriah untuk Brigade Motor Polwan Ditlantas Polda Metro Jaya. Baik, bersama-sama telah kita saksikan bersama bagaimana Sri Kandi Polri ini unjuk kemampuan di tengah atau dalam masa jelang arus mudik lebaran tahun 2025. Kita simak bersama tadi, saksikan bersama bagaimana para Sri Kandi Polri unjuk kemampuan jelang arus mudik lebaran 2025. Oke, tadi kalau kita sudah memantau bersama di studio, rekan saya Jati Dharma sudah mewawancarai beberapa pihak begitu. Kali ini kita juga akan kembali menyimak wawancara. Kali ini akan ada rekan saya, Ibu Retno Pinasti yang akan mewawancarai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Ibu Retno, silakan. Terima kasih Reno. Waduh, dikerjain Reno nih pagi-pagi ya. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan juga para penonton. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua yang berkenan hadir ya. Saya ini ada berapa ya, terhormat sekali ini berada di samping Mas Menko yang paling ganteng sedunia gitu ya. Kemudian Bu Menteri yang paling cantik juga sedunia. Ada Pak Kakor ya yang paling gagah. Ada Pak Direktur dan ada Pak Dirut juga. Terima kasih banyak dari tahun ke tahun ya Pak. Ini mungkin kita kasih pantun dulu ya untuk semua yang hadir. Elvi Sukaisih dan Roma Irama. Terima kasih atas dukungannya. Mungkin perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa selama bertahun-tahun ya Liputan 6 SCTV selalu setia untuk mengawal dan melaporkan jalannya mudik dan balik Idul Fitri. Kenapa kami anggap penting? Karena ini sebuah tradisi besar bagi bangsa Indonesia, sebuah tradisi yang tidak bisa kita temukan di semua negara. Nah, tapi ini mungkin lebih dari sekedar tradisi karena ini menyangkut soal kenyamanan dan keselamatan masyarakat kita. Mungkin bisa dibayangkan lebih dari sekitar setengah penduduk Indonesia akan nyaris pada saat yang bersamaan ini harus kita jamin keselamatannya di perjalanan. Kira-kira seperti itu bebannya, karena itu kami melaporkan dari berbagai titik dan jalur ya. Baik tol maupun non-tol dari jalur Pantura, Tengah dan Selatan termasuk juga jalur Sumatera. Kemudian kita lakukan pantauan dari darat, laut dan udara. Kemudian Bapak Ibu karena sekarang mungkin yang mudik juga nggak bisa berada terus di depan TV gitu ya. Jadi laporan ini kita sampaikan tidak hanya melalui platform televisi saja, tetapi juga melalui OTT video, ini OTT kebanggaannya MT Group, kemudian melalui berbagai platform sosial media, YouTube, Instagram dan lainnya, termasuk akun TikToknya Liputan 6 ya, yang sudah lebih dari 6 juta followersnya. Jadi dimanapun Bapak Ibu yang mudik bisa mengakses tips-tips dan juga laporan informasi mudik dari Liputan 6 SCTV. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Mas AHY, kepada Bu Mutia ya, dan Bapak Ibu semuanya atas keberadaan Bapak Ibu di sini untuk melepas tim laporan mudik Liputan 6 SCTV. Ini menunjukkan kepedulian dan komitmen pemerintah
untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan mudik warga negaranya. Mungkin Mas Menko terlebih dahulu mohon kalau bisa di-share Mas, seperti apa Mas mungkin kesiapan infrastruktur ya dan semua koordinasi di bawah Kementerian Mas Menko. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retno. Ada Ibu Menteri Komdigi, Ibu Mutia Hafid, sahabat saya, dan tentunya ada Kakor Lantas, Irjen Polisi Agus Suryo, dan para pejabat lain yang hari ini sama-sama ingin memberikan apresiasi kepada Liputan 6, SCTV, MTech Group yang telah mempersiapkan tim liputan untuk turun ke lapangan selama arus mudik termasuk arus balik. Ini sesuatu yang sangat penting dan tentunya kami mewakili pemerintah, saya sendiri dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, di mana ada sejumlah kementerian teknis yang memang menjadi penjuru dalam mengawal arus mudik Lebaran tahun ini dan setiap saat. Yang pertama, infrastrukturnya kita harus persiapkan sebaik mungkin, jalan-jalan harus dalam kondisi yang baik dan prima, tetapi kita juga harus mengidentifikasi kalau ada yang masih rusak dan lubang-lubang segera kita perbaiki. Kementerian PU siap dengan alat beratnya, dengan material yang sudah disimpan di sejumlah titik untuk bisa segera melaksanakan tugasnya. Yang kedua tentunya bandara, terminal, stasiun, dan juga dermaga itu harus siap. Kita tahu misalnya Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, dan berbagai lokasi yang benar-benar harus dipersiapkan. Buffer zone dan lain sebagainya juga benar-benar ready untuk digunakan. Rest area ini juga penting karena kita mencegah terjadinya fatigue, kelelahan dari masyarakat pengemudi dan mencegah kecelakaan. Nah, bagian kedua, selain mempersiapkan infrastruktur, kita juga tentunya mendukung Korlantas dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk bisa melakukan manajemen traffic. Manajemen lalu lintas ini penting sekali, mencegah kepadatan dan kemacetan yang sangat tinggi di lokasi-lokasi yang rawan selama ini dengan teknologi dan juga sistemnya. Nah, yang ketiga, memitigasi. Kita harus memitigasi segala potensi yang mungkin terjadi termasuk kecelakaan. Tidak kita harapkan, tetapi pos-pos keselamatan, kemudian juga memitigasi dari cuaca ekstrim dan bencana ya, termasuk juga kita siapkan pos-pos kesehatan untuk masyarakat atau pengemudi yang mengalami sakit atau kurang sehat. Dan yang terakhir tentunya pemerintah ini Mbak Retno saya laporkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Menteri juga selalu mendengar dalam berbagai rapat dan kesempatan. Beliau ingin bukan hanya aman, lancar, selamat, tapi juga harganya lebih terjangkau. Itulah mengapa kami bekerja selama 2 bulan ini untuk bisa mengurangi harga tiket pesawat domestik ekonomi selama masa Lebaran. Bisa dikurangi hingga 13-15%, kemudian juga ada diskon jalan-jalan tol itu hingga 20%, dan tentunya mudah-mudahan ini semua membuat masyarakat semakin senang dan juga terbantu untuk cost yang semakin murah sehingga keluarga juga bisa lebih menikmatinya. Saya rasa itu hal-hal yang bisa saya sampaikan mewakili pemerintah. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali mendengar penjelasan Mas Menko barusan, saya rasanya langsung pengen mudik. Karena ada berbagai diskon juga tadi ya. Baik, Mas Menko, Ibu Menteri dan Bapak Ibu semuanya nanti mohon berkenan untuk melepas tim mudik Liputan 6 SCTV yang sudah siap untuk berangkat. Nah, khusus Mas Menko kami mohon berkenan nanti untuk secara simbolis ya melepas perwakilan yang akan bertugas melaporkan perkembangan situasi di berbagai titik tadi, termasuk di titik-titik rawan. Ini kami jaga semuanya, Mas Menko. Baik, Reno, Gina. Audio 1, 2, 3, oke. Cek. Sebelum nanti melepas tim yang
akan bertugas Yes. di mudik lebaran ini, alangkah baiknya kalau ada prosesi penyematan patch dan juga pemasangan jaket. Kami mohon kesediaan dari Pak Menko AHY dan juga Ibu Retno Pinasti untuk nanti bisa menyematkan jaket dan juga patch yang telah kami siapkan. Ini dia. Dan ini adalah perwakilan dari reporter kita, ada Rusdi dan Michela yang akan bertugas ya. Rusdi nanti ini akan ke mana, ke Cikampek ya? Ada Michela juga nanti yang akan Kalau bertugas. Rusdi ini nanti kelihatannya ke Pantura. Oh, ke Pantura. Pantura. Rusdi ke Pantura, terus Michela ke kemana, Michi? Cikampek. Oh, Cikampek. Jaga gerbang tol. Oh, bukan ya? Kok dekat ya? Kurang jauh ya, Mbak Eno. Oh, udah kalau gitu ke Kali Kangkung kalau Oh, gitu. ke Kali Kangkung. Iya. Oke. Oke, kita akan hitung ya biar bareng kali ya proses penyematannya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Dipakaikan. Boleh tepuk tangannya dong biar rame pagi ini. Nah, meskipun hujan harus tetap semangat begitu ya. Ini adalah bentuk selamat bertugas tentunya ya, supaya Betul. tim kita selalu semangat untuk bertugas. Nah, Semangat bertugas dan semangat untuk standby on call terus. Iya kan? Siapa tahu macet harus breaking news gitu. dan semangat memberikan informasi aktual, tajam, Terpercaya. terpercaya. Oke, Luar kita biasa. akan mulai pelepasan. Saya mau Boleh. bagi ini dulu. Ini buat Ibu Mutia. Oke, ini buat Pak Menko. Sip. Semua ya sudah di tangan, kita akan siap-siap untuk prosesi pelepasan. Semuanya. Ini yang seru nih dan yang paling Iya, ini kita yang biasanya paling tunggu-tunggu. ditunggu-tunggu ini. Hati-hati jangan berdiri di depan mobil ya. Semuanya boleh, silakan tim liputan boleh masuk ke mobil Luar masing-masing. biasa, ayo standby. Ayo, jangan salah mobil nanti nyasar. Yang Pantura ke Pantura, Pansela. Oke. Oke. Oh, aba-abanya dari Mas Menko ya. Oke. Mas Menko yang akan hitung. Cek. Oke, teman-teman semua sudah standby. Mas Menko, kami persilakan untuk melepas tim mudik liputan 6 SCTV. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tim liputan mudik Lebaran 2025, keluarga besar Liputan 6 dan SCTV dengan resmi kita lepas. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah semuanya. Dengan ini tim liputan mudik SCTV resmi dilepas dan akan mulai bertugas hari ini ke titiknya masing-masing. Selamat bertugas teman-teman. Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat memberikan informasi yang aktual, tajam dan terpercaya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yeay! Sekali lagi. Sebentar lagi sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Menebar senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkah. Bersama sambut kemenangan dengan hati gembira. Sebentar lagi regangkan silaturahmi. Ketika maaf tak terucapkan, katakan dengan cara yang lain. Ungkapkan semua, tak perlu kata
Makanya, biar nggak berantakan mudiknya, nonton tips dan infonya di Liputan 6 Mudik SCTV. Iya lagi. Ini adalah Tio. Tio adalah karyawan teladan bulan ini. Hari ini, Tio mau berangkat mudik. Barang-barang sudah dikemas, tiket pun sudah dibeli online. Saatnya mudik. Yah, salah. Karyawan teladan, kok gak teliti? Biar mudik gak salah stasiun kayak Tio, nonton ya Liputan Mudik SCTV. Iya lagi. Ipa, Ayo. gimana sih kamu, Pak? Macet kan? Coba di Maps. Tapi harus ikutin ini loh. Jangan belok-belok lagi. Kamu gimana sih? Kanan. Belok kiri. Aduh. Nah, kan salah jalan. Makanya nonton Liputan Mudik SCTV. Iya lagi.